Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa membina dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman takwa kita merupakan sebaik-baik bekal hidup dan sistem kehidupan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan kepada semua pengikutnya. Amin. Pada kesempatan khutbah ini izinkanlah kami menyampaikan khutbah dengan sebuah tema melatih pikir dan zikir integratif agama dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya tema khutbah ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Esensi pesan utama Iqra adalah sebagai sistem pendidikan. Untuk itu perlu secara singkat dipahami bahwa kelima ayat tersebut sebagai berikut. Perintah Iqra memiliki mempunyai makna literasi dan liberasi. Kemudian Bismi Rabbika mempunyai makna transendensi. Alladzi khalaq mempunyai makna integrasi dan interkoneksi. Ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah, dan sunnatullah. Khalaqal insana min 'alaq mempunyai makna humanisasi dan harmonisasi. Wa rabbukal akram mempunyai makna moralisasi. Alladzi 'allama bil qalam mempunyai makna instrumentalisasi berbasis teknologi literasi digital. 'Allamal insana ma lam ya'lam mempunyai makna intelektualisasi dan aktualisasi diri. Penggunaan kata kholak merupakan proses berpikir kreatif dan inovatif, dan penggunaan kata al-akram menunjukkan proses pembelajaran pendidikan itu harus berbasis cinta, kasih sayang, kemurahan, dan ketulus hati. Jamaah Jumat rahimakumullah, secara garis besar isinya adalah berpusat pada penyadaran diri manusia yang harus menggunakan segala dayanya memahami diri dan alam dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan yang bertabiat tergantung pada yang lain, dan diawali prosesnya dia sangat tergantung kepada ibunya. Manusia tercipta dari alaq, sesuatu yang bisa berkembang, telah dibekali kecerdasan yang harus dibina untuk membuka rahasia alam demi kesejahteraannya dan terbinanya hubungan dengan Allah SWT. Kebanyakan manusia menyimpang dari jalan yang ditawarkan Allah melalui Rasulnya. Bersujud dan mendekat kepada Allah adalah jalan yang menyelamatkan manusia. Dari penjelasan singkat di atas hanya akan difokuskan pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dapat dipahami perintah berfikir dengan berzikir.
sehingga berpikir sekaligus berzikir. Ketika manusia berpikir dengan memfungsikan dan memperankan akal dan syaraf otaknya untuk berpikir, sedangkan berzikir adalah memfungsikan dan memperankan hati dan perasaannya untuk zikir dan merasa. Pada umumnya yang terjadi pada diri kita masing-masing belum otomatis ketika kita berpikir sekaligus berzikir. Jikalau berpikir sekaligus berzikir, maka secara esensial tidak ada permasalahan dalam asupan pikir yang memfungsikan akal dan saraf otak, dan asupan zikir perasaan yang memfungsikan hati dan perasaan. Ketika seimbang pilar pikir dan zikir ini menimbulkan efek dan dampak pada keberadaan manusia sebagai hamba Allah dan wakil Allah di muka bumi ini yang semestinya. Menurut Makoto Shichida, seorang peneliti Jepang yang melakukan penelitian selama 50 tahun terhadap orang-orang jenius, bahwa pada umumnya manusia tidak seimbang memfungsikan otak kanan dan otak kiri. Hemat saya, otak kanan dapat dikiaskan dengan hati dan perasaan, sedangkan otak kiri dikiaskan dengan akal dan saraf otak manusia. Disebutkan hasil penelitian Makoto Shichida dalam What Brain Power, kekuatan menggabungkan dua otak, bahwa kekuatan pikiran dapat mengubah hidup manusia. Dengan perkataan lain, bahwa manusia dapat mengubah hidupnya dengan menggabungkan dua kekuatan otak kanan dan otak kiri. Lebih lanjut, Makoto Shichida mengatakan bahwa makna sejati dalam kehidupan manusia adalah berhubungan dengan kemajuan spiritual. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hasil penelitian ini bisa diambil ibrah atau pelajaran, bahwa ternyata makna kehidupan sejati berhubungan dengan kemajuan spiritual. Ini lebih pada spiritualitas seseorang. Kemudian apa yang dipikirkan manusia dan dipikirkan oleh manusia paling tidak berfokus pada dua, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ilmi bahwa Allah Subhanahu wa taala tentukan dua hal, yaitu agama dan sunnatullah. Agama bersumber pada teks Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, ilmu sosial dan humaniora bersumber dari sunnatullah atau hukum alam atau alam semesta. Dengan demikian, yang dipikirkan dan dizikirkan adalah agama dan sunnatullah. Ketika mengkaji berfikir, sumber agama melahirkan ulumuddin, dan ketika mengkaji sunnatullah melahirkan saintifik, temuan-temuan ilmu pengetahuan. Contoh konkretnya, virus COVID-19 ditemukan oleh saintis mengkaji teks Quran hadis atau mengkaji sunnatullah. Jawabannya adalah saintis mengkaji alam semesta, ditemukan virus, ditemukan pula vaksinnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, secara esensial dan substansial untuk makrifat mengenali Allah SWT bisa melalui salah satu dari dua jalur, bisa mengkaji teks dan bisa mengkaji non teks atau sunnatullah. Karena ketika seseorang mengkaji teks Al-Quran dan hadis, berarti memulai mengkaji secara teologis dogmatis, kemudian dilanjutkan scientific filosofis metodologis. Istilah Prof. Mukti Ali, Allah yarham, pendekatan scientific cum doktriner, yakni pendekatan ilmiah sekaligus doktriner. Bagi yang memulai kajian dari alam semesta, berarti dari scientific filosofis metodologis diteruskan kepada teologis dogmatis, ini akan terhindar dari statement pernyataan Albert Einstein yang mengatakan agama tanpa ilmu buta dan ilmu tanpa agama lumpuh. Pernyataan ini adalah tepat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Muhammad Hussein Haikal dalam kitabnya Al-Iman wal Ma'rifah wal Falasafah, bahwa hakikatnya tidak ada perbedaan dan pertentangan antara agama dan sains. Dikatakan ada perbedaan agama dan sains pada dataran para ilmuwan dan agamawan atau pada dataran manusia. Mengapa itu terjadi? Karena adanya pengaruh dari kekuasaan politik dan sistem hukum yang ada, dan ini merupakan warisan sejarah kuno. Pendapat Adolji Toyimbi
Dia mengatakan secara historis agama lebih dahulu adanya dan sains tumbuh dari agama. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada penghujung khutbah ini, marilah kita biasakan ketika kita berpikir sekaligus berzikir dalam seluruh aspek dan sistem kehidupan. Insya Allah asupan jasmani dan rohani kita akan terpenuhi sehingga tidak ada kekosongan tuntutan baik jasmaniah maupun rohaniah. Dan jika hal ini dilakukan, insya Allah kita akan terhindar dari pemahaman yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Tidak mudah mengklaim paling benar, paling sesuai dan lain sebagainya. Hakikatnya hidup dan sistem kehidupan kita semua terintegrasi atau tauhidik. Tidak ada satupun ditemukan di jagat raya ini yang berdiri sendiri atau dikotomis. Contoh konkret di dunia dan alam semesta yang ada di kita kenal sekarang ini hanya ada dua, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta, dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluknya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk memahami ini dengan gunakan dua pendekatan secara dalil akli atau dalil akal manusia dan dalil nakli. Dalil akal manusia bahwa adanya segala sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan dalil nakli Al-Quran pun hadis. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Az-Zumar 62. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sebagai hamba Allah SWT dan wakil Allah di muka bumi, kita senantiasa bersyukur dengan taat, taslim, dan senantiasa memohon ridho Allah SWT. Kita bangga dan mohon diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau selalu bergembira dengan taat kepada Allah SWT, dengan bersujud menurut cara bersujud kepada Allah dan cara berfikir karena mengingat Allah SWT. Kafani izzan an akuna lillahi abdan, kemuliaanku cukup Allah menjadikanku sebagai hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil hakim wa taqabbala minni wa minkum alim wa qur rabbi ighfir warhamhu rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama mar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa man liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullah wa fa'alu khair wastanibu 'anis sayyi'at. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wajibullah ibadallahi la madakum wa salli wa sallim ala man bila wadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdhul man khadara al muslimin waj'al baladana hadiban thayyibah tajri biha wa suratu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa kullu hadha halu ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa wal balaa wal wabal fashal munkar wal bagh wasu wal mukhtal wa syadal mihan ma dhara minha ma batan min baladina hadha
خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رحيم اللهم سلمنا وسلم أهل بيتنا وأهل قريتنا وأهل مدينتنا وأهل بلادنا باستقلال بلادنا إندونيسيا بالسلامة والعافية والرضا والعناية والهداية والمعونة برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر